Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa soimin soimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai di hari ini. Semoga ibadah kita, tadarus kita, sholat sunnah kita, zikir kita diterima Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu penyakit hati atau hal yang dilarang oleh Allah yaitu berprasangka buruk, baik terhadap sesama manusia, sesama muslim, maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Dari ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi prasangka buruk terhadap sesama manusia atau sesama muslim. Kenapa berprasangka buruk ini harus kita jauhi? Karena sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah sumber dari segala kekacauan atau keburukan hubungan sosial kita dengan yang lain. Ada kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik saat beliau duduk-duduk bersama Rasulullah di masjid. Ada lelaki Ansor yang datang. Tiba-tiba Rasulullah berkata, sebentar lagi akan ada penghuni surga yang datang. Sahabat saling tertegun, saling menyapa, saling memandang, siapa gerangan yang akan datang. Tiba-tiba muncullah lelaki Ansor ini. Jenggotnya baru dibasahi oleh air wudhu. Dia masuk di masjid sambil menceng-ceng sandalnya. Setelah kegiatan di masjid, karena merasa penasaran ibadah atau amalan apa yang dilakukan laki-laki ini, sehingga Rasulullah menjamin bahwa dia adalah penghuni surga atau nantinya akan masuk surga, sehingga membuat sahabat Abdullah bin Amr bin As ini merasa ingin tahu apa yang dilakukan laki-laki ini. Dia mendekati laki-laki tersebut dengan beralasan bahwa sedang bertengkar dengan ayahnya, sehingga ingin menginap di rumahnya selama 3 hari. Selama 3 hari menginap di rumah lelaki Ansor ini, sahabat Abdullah bin Amr bin As tidak melihat amalan yang istimewa. Ibadahnya biasa saja. Sholat wajib, sholat sunnah dilakukan biasa. Tidak ada yang istimewa. Sehingga ketika sudah 3 hari 3 malam, ketika mau berpamitan, sahabat Abdullah ini bertanya, wahai sahabat Ansor, amalan apa yang kamu lakukan sehingga Rasulullah menjamin bahwa kamu kelak masuk surga? Lelaki Ansor ini dengan tenangnya menjawab, dengan senyum menjelaskan bahwa ibadahku biasa aja, tidak ada yang istimewa. Semua aku lakukan, perintah-perintah Allah, perintah Rasul aku lakukan. Semua larangan aku tinggalkan. Tidak ada yang istimewa. Akan tetapi setiap hari, setiap mau tidur,
Saya selalu memaafkan dosa-dosa orang-orang yang menyakitiku. Saya tidak berprasangka buruk terhadap sesama muslim atau saudara-saudaraku. Dan saya selalu ridho terhadap ketetapan Allah atas nikmat yang diberikan kepada saudaraku, dan saya tidak merasa dengki. Dari kisah ini kita dapat simpulkan bahwa dengan berprasangka baik atau selalu berprasangka baik, husnudzon terhadap sesama muslim, jaminannya adalah surga. Dan apabila kita selalu berprasangka buruk terhadap sama muslim, bahkan kepada Allah, maka dosa akan kita dapatkan. Kenapa berprasangka buruk ini menjadi hal yang sangat dilarang oleh Allah atau merupakan titik tolak munculnya berbagai masalah? Karena sejauh yang kita ketahui, ketika kita mengetahui hal yang memang sudah nyata, itu pun tidak boleh diumbar aibnya kepada orang lain. Ketika kita ketahui saudara kita berbuat maksiat, kita harus tutupi rapat-rapat. Hanya kita yang melihatnya, jangan sampai saudara yang lain melihatnya. Itu adalah perintah Allah dan Rasul. Lah, berprasangka buruk ini tentunya merupakan hal yang tidak mendasar. Kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya, tetapi pikiran kita, hati kita selalu menuduh bahwa dia melakukan hal-hal yang memang tidak kita ketahui. Inilah prasangka buruk yang memang harus kita hindari. Karena dengan berprasangka buruk terhadap muslim, terhadap saudara kita, kita akan selalu memiliki rasa ingin tahu, rasa dengki, rasa hasud, karena itu menjadi sumber masalah seterusnya. Para pemirsa Soimin Soimat dimanapun Anda berada, terus berprasangka buruk apa kita terhadap Allah? Contohnya apa? Semisal kita mempunyai perasaan atau pikiran, bahkan mempunyai anggapan bahwa Allah tidak adil pada kita. Kita sudah melaksanakan ibadah dengan serius, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Akan tetapi semisal hidup kita makin sulit, hidup kita makin susah, harta tidak punya, bahkan untuk makan pun kita harus meminta-minta. Dengan keadaan seperti ini, tentunya kalau kita tidak mempunyai rasa qanaah atau rasa syukur atau berprasangka baik pada Allah, kita akan menganggap bahwa Allah tidak adil. Inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik atau perlu kita hindari. Karena apa? Karena memang segala sesuatu yang sudah ditentukan Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, merupakan hal yang memang itu adalah benar dan baik untuk kita. Tentunya Allah tidak akan memberi cobaan, memberi ujian di luar dari kemampuan kita. Sehingga apapun yang Allah berikan, ketika ada saudara kita, tetangga kita mendapatkan nikmat yang lebih, padahal kita menganggap bahwa ibadah mungkin ya, ibadah dia, ibadah mereka itu lebih sedikit, dari anggapan ini pun sudah berprasangka buruk. Apalagi menganggap bahwa ketika kita melakukan ibadah yang banyak, saudara kita tidak melakukan ibadah, tapi mereka lebih kaya, mereka lebih makmur, mereka lebih sukses dengan kita tidak. Dengan perasaan atau prasangka seperti ini, tentunya sebagiannya kalau kita menurut di ayat tadi adalah dosa. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita lihat secara kasat mata atau hal-hal yang kita lihat benar sesungguhnya. Bisa jadi mereka sedekahnya lebih banyak, mereka sabarnya lebih banyak dari kita, sehingga ketika kita berprasangka buruk, suudzon terhadap Allah, tentunya itu merupakan hal-hal yang buruk dan harus kita hindari. Bagaimana caranya agar kita
terhindar dari sifat-sifat atau penyakit hati seperti ini. Allah sudah memberikan jawaban bahwa ada dua senjata bagi seorang muslim untuk menggapai hidup bahagia baik di dunia maupun sampai akhirat. Pertama adalah syukur dan ridho. Syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Segala nikmat, kita bisa bernafas, kita bisa melaksanakan ibadah, semuanya adalah nikmat. Ini perlu kita syukuri. Dan ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita harus merasa bahwa ini adalah hal yang memang baik untuk kita. Allah sedang menguji kita. Allah sedang memberikan kasih sayangnya pada kita, sehingga kita selalu diletakkan atau diposisikan pada posisi yang mengakibatkan atau mengharuskan kita selalu mendekat kepada Allah. Tentunya itu perlu kita syukuri. Yang kedua adalah sabar. Jadi selain syukur terhadap nikmat, kita harus sabar. Sabar terhadap apapun. Terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir Allah, terhadap nikmat yang Allah berikan. Semisal kita mendapatkan ujian, karena itu juga termasuk nikmat. Dengan sabar itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Jadi dua kunci ini yang memang harus dimiliki oleh setiap muslim: syukur, ridho, dan sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan diri kita, pribadi kita, dan kita semua selalu diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjaga hati dan pikiran kita, menghindari sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.